Tahu nggak? Mengeluarkan madu dan susu dari jempol tangannya. Jadi gini, keluar susu dari jempolnya. Mau denger ceritanya nggak? Mau. Ayo kita dengerin ya. Dengerin ceritanya. Bu. Kita mulai ya. Nanti ibu tanya kalau udah selesai. Ya, jadi pada zaman dahulu itu ada raja. Rajanya sangat bengis. Namanya Namrud. Di negara mana namanya? Ada yang tahu? Babilonia. Ya, namanya negaranya. Nama negaranya Babilonia. Rajanya namanya Namrud. Diceritakan di sini, Raja Namrudnya bermimpi. Ada yang diceritakan bermimpi, ada yang diceritakan ada ahli nujum yang ahli nujum tahu nggak? Ahli nujum itu adalah ahli astronomi atau perbintangan yang meramal suatu kejadian. Tapi nggak boleh sekarang ya, kalau ramal-ramal itu hukumnya haram, nggak boleh ya. Nanti aku diramal, nanti aku mau apa gitu, nanti aku mau jadi apa, nggak boleh, hukumnya haram. Nggak boleh suka beramal-ramal begitu ya, karena itu adalah takdir dari Allah. Nah, ayo. Raja Namrudnya bermimpi dia itu ada yang mengalahkan, bahkan ada yang membunuh. Dikumpulkan semua bangsawan, pejabat-pejabat kerajaan. Ini mau ada apa dengan mimpi aku gitu. Ternyata ditakwilkan akan ada anak yang mau membunuh, yang nanti keturunannya akan menguasai bumi. Dia akan berkuasa. Sementara kan Raja Namrud ini merasa dirinya yang berkuasa, ya, menguasai bumi, dia paling kuat, dia berkuasa. Nah, dia takut kalau nanti ada yang menguasai. Serem ya, bayi baru lahir harus dibunuh yang laki-lakinya karena ketakutan, ya, karena ketakutan itu Namrudnya. Sementara itu ayahnya Nabi Ibrahim, ada yang tahu? Ayahnya Nabi Ibrahim namanya siapa? Azar, atau juga bisa disebut Tareh. Ya, Azar ini istrinya lagi hamil. Terus dia baru diangkat menjadi panglima di kerajaan itu. Dia khawatir dong, aduh ini istriku lagi hamil, nanti kalau lahir nanti gimana, ini harus dibunuh. Bingung, senang campur bingung, khawatir. Senang karena ibunya hamil mau punya anak, tapi dia juga bingung untuk keselamatan anaknya yang di perut istrinya. Di situ ada kakaknya, dua kakaknya namanya Nahar dan jadi lupa nama satu lagi. Nah, Nahar ini menyarankan gimana kalau bayinya diapain? Ayo, ini Zara diapain? Zara diapain? Ayo, bayinya diapain? Bukan, nggak dibunuh. Bayinya disembunyikan, dibawa ke tempat jauh supaya selamat. Jadi istrinya Azar atau ibunya Nabi Ibrahim itu dipindahin dari luar negeri Babilonia, dibawa ke gua, ditemenin sama pembantunya di situ sampai ibunya Nabi Ibrahim itu melahirkan. Pas sudah melahirkan, terus ini punya siapa?
Pas sudah melahirkan diapain itu bayinya? Ditinggal. Ibunya ninggalin, sama yang pengasuhnya ninggalin, bayinya ditinggal di dalam gua sendirian. Kira-kira gimana kalau ditaruh di gua sendirian, gak ada yang nemenin bayi loh? Kira-kira gimana, Rafan? Kira-kira gimana kalau ditaruh? Ya, tapi secara akal gimana? Gak ada yang ngurusin itu bayi di gua. Ya, bisa meninggal itu di dalam gua sendirian, gak ada yang ngurus. Ya, tapi di situ Allah mengutus siapa? Malaikat untuk menjaga Nabi Ibrahim bayi. Nah, di situ keluarlah dijempol dari jempol jempolnya itu susu dan madu. Jadi kalau Nabi Ibrahim haus, tangannya gini, nyot, kenyang. Iya kenyang gitu. Jadi kalau haus, begini tangannya masuk ke dalam mulut, nyot seperti bayi yang menyusu ke ibunya. Jadi nggak pernah haus. Tuh beberapa bulan Nabi Ibrahimnya tumbuh menjadi bisa merangkak, ya, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa ngomong. Ya, berarti udah gedean ya, udah bisa ngomong. Terus kakaknya ini namanya Nahar atau bisa disebut juga Hasan, membesuk liatin. Ini gimana kabarnya Ibrahim ketika sendirian di gua? Dilihatin ternyata Nabi Ibrahimnya sudah bisa berbicara. Terus diketemukan dengan siapa? Ayahnya. Nabi Ibrahim itu dibawa ke ayahnya, ketemu sama ayahnya. Ayahnya heran, ini udah bisa bicara, udah besar, padahal gak ada yang jagain, gak ada yang merawat. Akhirnya Azar, ayahnya Nabi Ibrahim itu bertanya, kamu kalau haus siapa yang ngasih makan? Jawabnya Nabi Ibrahim apa? Yang memberi makan. Gitu. Kak, yang memberi rezeki. Terus kalau kamu sakit, siapa yang obatin kamu, yang nyembuhin kamu? Kata ayahnya. Nabi Ibrahimnya jawab apa? Yang maha menyembuhkan. Terus kamu siapa yang jaga kamu? Yang maha memberi keselamatan. Maksudnya siapa? Allah. Siapa maksudnya? Allah. Terus sama Allah. Jadi maksudnya di sini maksudnya Nabi Ibrahim adalah Allah. Dia udah mengenal sosok Allah, masih di dalam goa, masih kecil. Nah, kemudian setelah bertemu ayahnya, Nabi Ibrahim itu dibawa sama kakaknya Nahar tadi, dirawat, dijaga supaya jauh dari kejahatan kerajaan Namrud. Di negeri apa tadi? Di luar. Di mana aja udah. Dijaga, dirawat sama kakaknya namanya Nahar. Setelah menginjak remaja, dibawa kembali ke ayahnya, berkumpul dengan ayahnya karena ini udah gede, ini udah gak bayi, udah gak ada ancaman lagi dari raja, udah bukan bayi lagi. Nah, di situ selalu bertanya kepada ayahnya, Tuhan kita siapa? Gitu tanya. Kenapa orang-orang di sini menyembah patung gitu ya? Ya ini patung ini adalah dewa-dewa, katanya ayahnya itu. Selalu bertanya. Terus yang beri hidup siapa? Katanya ya dewa-dewa ini. Tapi Nabi Ibrahim tidak puas karena nggak mungkin itu patung itu kan nggak hidup, patung itu mati. Masa dia bisa memberi kehidupan? Mungkin nggak? Nggak mungkin ya, dia sendiri aja mati. Kok masa bisa memberi kehidupan? Dia aja nggak makan,
dia nggak bisa memberi rezeki, masa ia memberi rezeki ya. Jadi selalu bertanya dia nggak puas. Nah, Nabi Ibrahim ini sempat berguru sama Nabi Nuh untuk belajar namanya tauhid ketuhanan ya. Di situ belajar sama Nabi Nuh. Selalu bertanya lagi sama ayahnya, bertanya tentang Tuhannya siapa. Dia mencari sesungguhnya Tuhan siapa, karena waktu di gua itu merasakan adanya Tuhan ya, yang memberi makan, memberi minum, memberi keselamatan, yang menjaga. Tapi setelah dari gua itu udah pergi, karena banyak di situ orang-orangnya pada menyembah apa? Menyembah apa? Menyembah patung. Ya, menyembah apa? Kakak? Ya, menyembah patung. Makanya dia jadi bingung. Ini sebenarnya Tuhannya malah jadi ngerasa gak deket sama Tuhannya lagi. Karena di situ orang pada nyembah patung. Patungnya ada terbuat dari kayu, ada terbuat dari batu. Ya, dan dia bertanya lagi sama ayahnya gitu. Kalau patungnya itu terbuat dari kayu, tapi kalau gimana kalau kita membakar kayu? Gitu. Selalu bertanya terus tentang Allah, tentang Tuhannya. Kadang Azar ini ayahnya Nabi Ibrahim itu pusing. Kadang mengalihkan dengan menyuruh Nabi Ibrahim berjualan patung. Sambil berjalan membawa patung itu, nanti mukanya nggak bisa awas. Iya. Sambil membawa patung, jualan patung, tapi bilangnya apa? Patung yang tidak bisa memberi manfaat. Patung, tapi tidak bisa memberi manfaat. Karena memang patung nggak bisa memberi manfaat, ya. Nggak bisa. Masa dia dibikin terus disembah, ya kan? Gitu. Tapi sambil Nabi Ibrahim itu berdakwah menyerukan tauhid, kalau Tuhannya itu Allah. Ayo kita nyembah Allah, jangan nyembah patung. Tuhan cuma satu. Siapa? Allah. Nggak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau mereka itu meyakini adanya dewa di langit, mungkin maksudnya Allah ya. Tapi mereka itu ada dewa-dewa banyak, patung-patung itu di dewa. Kalau Nabi Ibrahim selalu menanyakan ke ayahnya, kenapa Tuhannya banyak? Kenapa Tuhannya nggak satu? Kata ayahnya, emang dari nenek moyang kita seperti itu dari zaman dulu, banyak dewa-dewa itu. Tapi ada dewa yang paling berkuasa. Jelaskan enggak. Terus emang kalau Tuhannya tuh banyak, emang Tuhannya nggak berantem? Kata Nabi Ibrahim gitu. Nggak berantem, mereka udah nggak baik-baik aja. Nabi Ibrahim itu selalu menanyakan ke ayahnya terus. Tapi setelah dia tahu Tuhannya itu sesungguhnya Allah, yang cuma satu, yang wajib disembah hanya Allah, dia berdakwah sambil bawa patung itu berdakwah menyerukan ke warga Babilonia, kalau sembahlah Allah, jangan sembah yang lain. Menyembah hanya sama Allah, nggak ada Tuhan selain Allah. Menyerukan masyarakat situ, ke warga situ. Akhirnya sampai ke Namrud. Namrud nggak terima. Wah, ini bakalan jadi rusuh ini kalau kayak gini. Udah ada yang bilang kalau ada Tuhan lain selain patung-patung ini. Katanya patung-patung ini nggak bermanfaat. Dia makin bersemangat untuk membuat patung. Ahli-ahli patung itu disuruh bikin patung, ditaruh di suatu tempat. Ada yang patung paling besar di situ, yang paling berkuasa, ditanya yang merajai patung-patung, pemimpin patung-patung. Kalau mereka bilang dewa, ada satu dewa, terus ada dewa-dewa. Patung-patung ini disebut dewa gitu ya. Nabi Ibrahim semakin bingung dengan kelakuan orang-orang di situ. Mereka diserukan untuk menyembah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tapi mereka masih pada nyembah patung. Jadi gerem gitu ya. Akhirnya Nabi Ibrahim gimana? Menghancurkan patung-patung yang ada di situ, biar nggak pada nyembah patung. Disisailah patung yang paling
besar. Bu, Mak itu. Terus Bapak itu Bu ada maknya biarin aja. Terus Nabi Ibrahim itu dianggap bersalah karena telah mengajukan apa? Patung ya, kata mereka dewa gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim dihukum dan kakaknya yang tadinya itu menyembunyikan Nabi Ibrahim itu disalahkan juga sama siapa? Raja Namrud. Kenapa dulu menyembunyikan bayi ini sehingga menjadi besar, sekarang besar menjadi seperti ini? Katanya begini. Kata kakaknya bilang, Bu, kalau memang katanya kakaknya bilangnya gimana? Kalau memang nanti adikku ini terbakar api, aku akan pergi dari negeri ini dengan membawa malu. Tapi kalau memang adikku tidak apa-apa, berarti memang Nabi Ibrahim benar gitu ya. Gitu. Akhirnya Nabi Ibrahim emang udah mau dibakar sama Raja Namrud. Disiapkan apa? Kalau itu membakar kayu, siapkan kayu-kayu ya, siapkan kayu-kayu. Nah, untuk membakar Nabi Ibrahim dan sudah dinyalakan apinya membara untuk membakar Nabi Ibrahim. Di situ udah siap semuanya. Nabi Ibrahim mau dibakar. Serem ya, masuk ke api. Kira-kira kita gimana kalau suruh masuk ke api? Hah? Iya, kenapa kalau kita masuk api? Gosong, terbakar, mati ya, gitu ya. Waduh, orang-orang udah berpikir, aduh ini Ibrahim mati, dah mati, Ibrahim mati nih. Mau disuruh nyebur ke api, aduh Ibrahim mati nih, nggak bakal selamat katanya bilang gitu. Jadi orang-orang berpikir begitu, ya kan, gitu ya. Di situ ada malaikat yang menawarkan kepada Nabi Ibrahim untuk melarikan diri biar nggak nyebur ke api. Mau diselamatkan sama malaikat, udah kabur aja deh biar nggak nyebur ke api, ya. Biar nggak nyebur kemana? Nih, ada nggak Elvira? Biar nggak nyebur kemana Nabi Ibrahimnya? Lautan. Ayo, biar Nabi Ibrahim nggak nyebur kemana? Aku nggak mau lari gitu. Biarlah Allah yang menyelamatkan saya, kata Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menerima tawaran dari malaikat. Nabi Ibrahim tetap di situ menerima apa yang terjadi. Terkena sesuatu, jadi kita harus ikhlas. Yang penting Allah ridho. Nah, setelah itu Nabi Ibrahim dicemplungin kemana? Api. Ya, Nabi Ibrahim dicemplungin api. Pasti orang-orang berpikir, waduh kebakar nih, gosong nih, mati ya, gitu kan. Tapi Allah memerintahkan api untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kata Allah, ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Apa artinya? Ada tahu nggak? Ada tahu nggak? Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Jadi api diperintah sama Allah supaya menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Gitu. Nah, alhamdulillah dengan pertolongan Allah apinya jadi dingin, adem, jadi nggak rasa panas. Gitu. Dan akhirnya Nabi Ibrahim selamat. Ayo ikut aja, siapa yang tahu? Raja Babilonia. Siapa Raja Babilonia? Ya, Raja Namrud. Siapa kakaknya Nabi Ibrahim yang merawat Nabi Ibrahim? Ada yang tahu nggak? Mai. Kakaknya Nabi Ibrahim yang merawat Nabi Ibrahim siapa? Ayo, Amazil, coba.
dari tadi pertama datang itu. Harusnya tahu. Ayo. Pak I, Andri, Akmal, Rida. Siapa kakak Nabi Ibrahim yang merawat Nabi Ibrahim? Ada yang tahu nggak di sini? Tahu. Ada yang tahu nggak? Tahu. Hah? Namun. Ayo, siapa namanya? Ayo. Rasul. Haran. Haran atau dipanggil juga Hasan. Haran. Siapa? Haran. Dipanggil juga Hasan. Haran bin Azar. Ini yang jadi bapaknya Nabi Nuh. Ya, jadi bapaknya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh sama Nabi Ibrahim ponakan. Nabi Ibrahim di dalam gua, gimana cara Nabi Ibrahim di dalam gua makan? Pakai apa yuk? Saya pakai bol. Jempol, keluar apa? Madu. Dan madu. Saat Nabi Ibrahim merusak patung-patung punya Raja Namrud, ada berapa patung yang disisakan? Satu. Ya, pinter. Terus, apa lagi yang pertanyaannya ya? Pertanyaannya apa lagi nih? Tapi ya udah jam segitu ya, udah giliran game ya, kakaknya juga udah datang ya. Ya, udah dari ibu segini aja. Mudah-mudahan bermanfaat ini ya kita Tuhan kita Tuhan satu. Siapa Tuhan kita? Allah. Kita cuma menyembah satu sama Allah. Kalau minta sesuatu sama Allah, nggak boleh yang lain, namanya syirik, menyekutukan Allah. Harus ada orang ke yang selain Allah ya, nggak boleh ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dari ibu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dari siapa yang Zia, diamnya yang udah hilang. Gak boleh dikasih tahu. Satu. Apa ya pertanyaannya? Siapa nabi yang menolong? Ih, jangan dikasih tahu. Iya betul, maju. Ya. Ya, boleh tahu Kak. Saya tahu, saya tahu. Ya, siapa bapaknya para nabi? Satu. Tadi. Dua. Tiga. Empat. Ya, betul. Masih seberapa? April. Ceritanya kan saya pikir saya nggak cerita sekarang mau zoom ini nggak punya. Ya mikir satu. Kemarin kan nggak komunikasi ya. Satu, dua, tiga, empat, Itu udah goyang bahasa kamu sendiri. tadi ya. Udah goyang. Yang sendiri siapa terus? Satu, dua, tiga, empat, lima, Andril. Satu, dua, tiga.